Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan paper karya tulis ilmiah yang sebelumnya saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Sri Satata yang telah membimbing saya dalam pembuatan paper karya tulis ilmiah ini. Paper karya tulis ilmiah ini yang saya buat berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa dengan konsep pembahasan yaitu penerapan bahasa Indonesia dalam meningkatkan budaya literasi mahasiswa di era digital. Adapun yang akan saya bahas pada presentasi kali ini antara lain latar belakang, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar referensi. Latar belakang, era digital menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, salah satunya pada aspek pendidikan. Era digital yang menawarkan berbagai bentuk kemudahan, namun kenyataannya masih belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih kurang daripada negara lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya literasi pada masyarakat, khususnya pelajar. Namun pada kenyataannya budaya literasi di Indonesia masih sangatlah rendah. Berdasarkan hasil survei yang digagas oleh UNESCO, membuktikan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001%. Artinya hanya terdapat satu orang saja yang berminat literasi dari 1.000 orang. Pada era digitalisasi saat ini, mahasiswa acap kali lebih aktif bermain media sosial melalui gawainya daripada membaca buku-buku, baik buku pengetahuan umum, ilmiah, atau jenis buku prosa lainnya. Budaya baca yang rendah pada mahasiswa salah satunya berakibat pada kurangnya kemampuan dalam berpikir kritis dan kurangnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Penguasaan kosakata yang baik akan dapat memberikan kontribusi banyak bagi mahasiswa untuk menuangkan segala ide, kreativitas maupun inovasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semakin banyaknya mahasiswa yang melek aksara akan membawa dampak bagi kemajuan literasi bangsa, terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia begitu vital di negara Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Menurut Hairani tahun 2018, fungsi bahasa Indonesia secara umum sebagai berikut. Satu, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi bahasa secara khusus diantaranya mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Peran penting bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Bahasa Indonesia berperan penting menjadi satu-satunya bahasa komunikasi dalam dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya di kalangan mahasiswa. Bahasa Indonesia memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Penerapan bahasa Indonesia oleh mahasiswa di perguruan tinggi membantu mempertahankan bahasa Indonesia agar tetap lestari. Perguruan tinggi merupakan tempat yang tepat bagi mahasiswa untuk meningkatkan literasinya, sebab sejak awal hingga akhir kuliah sangat dekat dengan kegiatan tulis-menulis dan mempresentasikannya.
Pengertian kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata atau perbendaharaan kata dapat diartikan sebagai berikut. Semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kata-kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Peran penting kosakata bagi mahasiswa. Penguasaan kosakata memiliki peran penting terutama bagi mahasiswa. Hal ini karena penguasaan kosakata menunjang mahasiswa dalam kegiatan tulis-menulis. Pengertian literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis, atau disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan. Seseorang dapat dikatakan literat jika mereka sudah dapat memahami suatu hal karena telah memahami informasi sebagai hasil dari membaca yang tepat dan melaksanakan pemahamannya sesuai dengan apa yang dia serap. Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena mendorong kemajuan suatu bangsa. Budaya literasi merupakan pembiasaan masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi melalui penelusuran literatur, baik melalui buku maupun pakar yang kompeten terhadap informasi dan kajian yang dimaksud. Budaya literasi bermanfaat untuk menangkal dampak negatif dan mengambil dampak positif, terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Budaya literasi perlu diarahkan sebagai gerakan di kalangan pelajar, terutama mahasiswa secara nasional, untuk mengoptimalkan semua potensi dan partisipasi mahasiswa dalam menyalurkan ide kreativitas maupun inovasi yang dimilikinya untuk kemajuan bangsa. Tujuh dimensi literasi. Menurut MUIS tahun 2016, literasi berkaitan dengan penggunaan bahasa dan merupakan kajian lintas disiplin yang memiliki 7 dimensi yang saling terkait, antara lain dimensi bahasa, dimensi jumlah, 1, 2, atau beberapa, dimensi geografis, lokal, nasional, regional, ataupun internasional, dimensi bidang seperti pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan sebagainya. Dimensi keterampilan yaitu membaca, menulis, menghitung, berbicara. Dimensi fungsi antara lain memecahkan persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir dimensi media antara lain teks, cetak, visual, dan digital. Jenis-jenis literasi. Menurut Anggraini tahun 2016, terdapat 3 jenis literasi sebagai berikut. Literasi visual, kemampuan di mana individu memiliki kemampuan mengenali garis, bentuk, dan warna. Literasi lisan, menganggap bahwa kebutuhan yang paling utama dalam berkomunikasi adalah berbicara dan mendengarkan. Literasi teks tertulis atau cetakan, aktivitas dan keterampilan yang berhubungan secara langsung dengan teks yang tercetak. Pengertian era digital. Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini yang telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Dampak positif era digital antara lain: 1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. 2. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang berorientasi pada teknologi digital. 3. Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan literasi masyarakat. Dampak negatif era digital. 1. Ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. 2. Ancaman terjadinya pikiran pintas. 3. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. 4. Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar.
Upaya dalam meningkatkan literasi mahasiswa di era digital. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan literasi di era digital adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana pembelajaran. Kemudian masuk ke penutup, kesimpulan. Budaya literasi bagi mahasiswa tidak hanya sebagai kegiatan membaca atau melek aksara saja, tapi lebih dari itu. Budaya literasi mencakup pembiasaan individu untuk mengecek kebenaran informasi melalui penelusuran literatur. Karena mahasiswa yang literat di era digital ini mampu membaca dan memecahkan masalah yang ada di sekitar, menuangkannya dalam bentuk ide dan gagasan yang kreatif serta inovatif dalam suatu karya tulis yang berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran: pemerintah harus bisa menambah sarana dan prasarana serta program di bidang literasi, dan sebagai generasi muda atau mahasiswa harus mau banyak membaca dari berbagai sumber media, karena dapat menambah ilmu pengetahuan dan perbendaharaan kata. Selain itu, sebagai generasi muda atau mahasiswa juga harus mau menulis sebagai pengembangan ide atau gagasan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dan sebagai alat penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah. Berikut adalah beberapa daftar referensi yang saya ikut sertakan dalam presentasi kali ini. Akhirnya tiba di ujung presentasi kali ini. Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dan perlunya masukan dan saran. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali saran dan beberapa koreksi dari Bapak atau mahasiswa yang lain. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.